One Piece chapter 1100 kali ini diberi judul Terima kasih Bonnie, di mana judul tersebut mengacu kepada pengorbanan seorang ayah demi menyembuhkan putrinya, sehingga Kuma rela menjadi objek penelitian bagi pemerintah dunia. Chapter dimulai dengan menampilkan sebuah cover request dari seseorang yang bernama Noda Skywalker, di mana terlihat Usopp yang sedang melihat Sanji memasak dan mengingatkannya kepada kru bajak laut Usopp yang dulu, yaitu Ninjin, Tamaneki, dan Pimen. Pada halaman pertama, kita diperlihatkan sebuah flashback di mana tempat tersebut yang nantinya akan menjadi Pulau Egghead. Dan terlihat Borsalino sedang berbincang santai dengan Dr. Vegapunk. Kemudian Borsalino mengeluhkan mengenai kondisi cuaca di tempat tersebut. Dia berkata, "Ya ampun, dingin sekali tempat ini, berbeda sekali dari Penghasat." Lalu Dr. Vegapunk menjawab, "Tunggu saja, masa depan akan terlahir di sini. Kepalaku dipenuhi ide-ide. Semua itu membuatku susah berpikir jernih." Kemudian Kizaru mengatakan, "Pantas saja kau menjadi lupa. Kau seharusnya mengecek keseluruhan lab saat kau pindahan. Kau tahu, pemerintah dunia tidak mengizinkan hubungan rahasia dengan bajak laut." Mendengar hal itu, Dr. Vegapunk kemudian berkata, "Baiklah Borsalino, aku ketahuan kali ini." Tanpa Dr. Vegapunk ketahui, rupanya pemerintah dunia sengaja memasang sebuah siput mata-mata untuk memantau gerak-gerik Dr. Vegapunk di lab tersebut. Borsalino kembali mengatakan, "Aku tidak suka kalau kau seperti ini. Ayolah, aku hanya melakukan pekerjaanku." Di momen ini, di sebuah laboratorium, terlihat Borsalino, Dr. Vegapunk, dan juga Kuma yang akan menjadi objek penelitian. Kemudian dari sebuah dendemushi, Gorose Saturnus mengatakan, "Tidak penting jika kau menganggap dia sebagai kandidat yang ideal. Pria ini memiliki harga buruan sebesar 296 juta beri. Kau bisa saja mengabaikan hal itu, ataupun bilang bahwa aku tidak peduli. Tapi menggunakan buronan sebagai program cloning pemerintah dunia, itu sangatlah dilarang. Itu akan mempengaruhi reputasi Angkatan Laut." Kemudian Saturnus menawarkan 3 syarat jika Dr. Vegapunk tetap ingin menjadikan Kuma sebagai objek penelitiannya. Pertama, Bartolomeo Kuma, kau harus setuju untuk menjadi salah satu Shichibukai. Karena beberapa hari yang lalu, Ace telah mengalahkan salah satu Shichibukai. Namun di momen ini tidak disebutkan siapa orang yang telah dikalahkan oleh Ace. Sehingga saat ini pemerintah dunia kekurangan anggota untuk dijadikan Shichibukai. Hal ini akan menjadi gangguan pada keseimbangan dunia bajak laut. Seseorang yang kuat sepertimu akan sangat cocok untuk mengisi posisi itu. Kemudian syarat yang kedua, kau harus setuju untuk menjalani prosedur sebagai senjata manusia untuk Angkatan Laut. Kemudian Kuma mempertegas pernyataan Gorosei dengan mengatakan, "Maksudmu, kau ingin aku memodifikasi tubuhku?" Lalu Gorose Saturnus membenarkan apa yang dikatakan oleh Kuma. Ia menambahkan, "Jika kau sudah memiliki semua kriteria untuk menjadi Shichibukai yang efektif, jadi kau akan menjadi sosok yang ditakuti oleh bajak laut sampah setelah kau mendapatkan modifikasi itu." Di momen ini, Kizaru juga menyetujui rencana dari Gorosei Saturnus. Dia mengatakan bahwa Angkatan Laut akan senang jika kau berada di pihak kami. Namun berbeda dari Kizaru, Dr. Vegapunk tampak begitu marah mendengar hal itu. Dia mengatakan, "Yang benar saja Kizaru." Kemudian Gorosei melanjutkan perkataannya, "Kuma, kau sudah paham maksudku bukan? Tapi tidak hanya itu saja. Kau berbeda dengan bajak laut lainnya. Kami juga sangat mengetahui sejarahmu dengan pasukan revolusioner. Jika kau menerima tawaran ini, kami harus mengambil tindakan pencegahan agar kau tidak menggunakan kekuatanmu untuk melawan pemerintah dunia nantinya. Maka dari itu, inilah syarat yang ketiga. Kau harus setuju untuk menyerahkan rasa kebebasan dan sifat manusiamu."
Mendengar perkataan itu, Dr. Vegapunk menjadi sangat marah. Dia mengatakan, "Saturnus, itu artinya kita sama saja membunuhnya. Apa hal ini karena si Cibukai yang lain tidak menurut terhadap pemerintah dunia? Kalau kau menghilangkan rasa kemanusiaan yang ada pada cyborg, maka itu sama saja dengan menjadikannya robot. Apa kau ingin aku membunuh manusia?" Dengan tegas Saturnus menjawab, "Apa kau lupa dengan posisimu? Kau itu hanyalah ilmuwan pemerintah dunia. Kau tidak berhak untuk menolaknya." Kemudian Saturnus kembali menjelaskan jika Kuma harus menyetujui semua syarat tersebut apabila dia ingin menyelamatkan putrinya. Mendengar pernyataan dari Gorosei tersebut, Kuma terlihat begitu sedih sembari menutupi mukanya. Kemudian Saturnus kembali melanjutkan perkataannya. Itu hanyalah bayaran yang kecil, mengingat betapa mahal dan sulitnya prosedur yang akan dijalankan untuk menyembuhkan putrimu. Jika kau menolaknya, aku juga tidak punya kewajiban untuk menyelamatkan gadis ini. Mendengar hal itu, Dr. Vegapunk menjadi sangat marah. Kemudian berkata, "Ini pembunuhan. Akan sangat tidak etis memodifikasi manusia seperti itu." Namun belum sempat Vegapunk menyelesaikan perkataannya, Kuma menimpali dengan berkata, "Vegapunk, lakukan saja. Aku selama ini sudah khawatir, memikirkan kalau aku tidak bisa menyelamatkannya." Mendengar perkataan tersebut, Dr. Vegapunk menjadi begitu terkejut. Kemudian kita diperlihatkan ekspresi wajah Kuma yang dipenuhi tangis bahagia karena menemukan jalan untuk menyembuhkan Bonnie. Dia pun berkata, "Aku sangat bersyukur sekali. Aku dengan senang hati akan menerima takdir apapun itu, asalkan Bonnie bisa disembuhkan." Melihat tekad yang diperlihatkan oleh Kuma, Vegapunk hanya bisa terkejut sembari berkata, "Kuma..." Berpindah ke ruangan lain, kita pun diperlihatkan Sentomaru yang sedang menjaga Bonnie. Di momen itu, Bonnie masih terlihat begitu bahagia dengan senyuman di wajahnya. Kemudian kembali ke ruang penelitian berada, di mana Dr. Vegapunk, Kuma, Borsalino, dan Saturnus berada. Kemudian Saturnus menanyakan kepada Dr. Vegapunk, "Berapa lama waktu yang kau butuhkan untuk menyelesaikan modifikasi Kuma dan menyelamatkan putrinya?" Kemudian Dr. Vegapunk menjawab, "Untuk menyembuhkan sisik sapir membutuhkan waktu 6 bulan, tapi akan membutuhkan waktu tambahan selama 1 tahun lagi sebelum dia benar-benar bisa terkena sinar matahari. Jadi total waktu yang dibutuhkan adalah 1,5 tahun untuk menyembuhkan putrinya, dan akan memakan waktu selama 2 tahun untuk memodifikasi tubuh Kuma." Masih di momen yang sama, sembari menangis, Kuma berkata dalam hati, "Syukurlah dia akan menjadi sehat saat dia berumur 10 tahun. Di momen ini pula Saturnus sepertinya belum puas dengan hanya satu jaminan saja. Dia kembali menanyakan, "Bagaimana kami bisa percaya kau akan tetap patuh terhadap pemerintah dunia setelah putrimu disembuhkan? Putrimu hanyalah jaminan satu-satunya bagi kami." Kemudian Kuma menjawab, "Aku tidak berniat untuk kabur." Lalu Saturnus kembali mengatakan, "Meskipun begitu, pemerintah dunia akan tetap mengawasi putrimu. Bahkan setelah putrimu berhasil disembuhkan, dia akan benar-benar bebas setelah kau selesai menjalani proses penghapusan kepribadianmu." Di momen itu, dengan wajah kesalnya, Dr. Vegapunk juga mengatakan, "Itu artinya Kuma tidak bisa melihat Bonnie setelah dia disembuhkan." Saturnus kemudian membenarkan perkataan itu dan menginginkan agar modifikasinya harus dilakukan dalam waktu dekat, agar kekosongan posisi si Cibukai bisa diisi secepat mungkin. Itu akan membantu pemerintah dunia untuk mengamankan lautan. Setelah putrinya disembuhkan, segala kontak di antara mereka akan dilarang. Hal itu untuk mengantisipasi jika mereka berdua berniat kabur dari pemerintah dunia. Mendengar apa yang dikatakan oleh Saturnus, Kuma sempat terdiam sejenak, kemudian mengatakan,
Aku tidak akan mencoba bertemu dengannya. Tapi aku punya satu permintaan. Jangan katakan soal ini pada Boni. Dia tidak boleh tahu soal penyakitnya atau mengenai kenapa dia disandra. Aku tidak ingin dia terbangun dari operasinya di ruangan yang hampa. Kembalikan dia ke kerajaan Sorbet. Kau bisa mengawasinya di gereja tempat dia tumbuh besar. Kalau kau bisa mengabulkan permintaan ini, aku berjanji, aku tidak akan pergi menemuinya, dan aku akan patuh terhadap perintah kalian. Kemudian mendengar permintaan Kuma, Gorose Saturnus juga menyanggupinya. Lalu Saturnus berkata dalam hati, tidak peduli di mana dia diawasi, selama pihak pemerintah dunia bisa mengontrolnya. Sepertinya kita memiliki 2 tahun ke depan yang lebih menarik. Tin berpindah ke ruangan lain. Kemudian kita diperlihatkan Kuma dan Boni, di mana Boni tampak begitu bahagia bertemu dengan Kuma. Di momen itu, Kuma mengatakan pada Boni, kita akan tinggal di sini sekitar 6 bulan ke depan. Dan Boni kecil menjawab, benarkah? Jadi kau akan tinggal bersamaku? Dengan lembut, Kuma mengatakan, itu benar. Mereka bilang aku juga harus diperiksa, jadi aku akan tinggal di sini juga. Dengan riang, Boni menjawab, wah, itu artinya kita bisa tetap bersama. Yeay! Di momen itu juga, Boni mengenalkan Sentomaru kepada Kuma dengan mengatakan, orang ini namanya Sentomaru. Namun Sentomaru hanya mengatakan, kasar sekali. Tin kembali berpindah dan memperlihatkan Dr. Vegapunk yang sedang kerepotan mencatat begitu banyak hal. Di momen itu, Vegapunk juga mengeluh. Andai saja ada orang yang bisa mewakiliku untuk makan dan menggunakan toilet, jadi dia tidak perlu berhenti. Andai saja dia memiliki 5 orang lagi untuk membantunya. Di halaman selanjutnya, kita diperlihatkan Kuma dan Boni yang sedang menjalankan operasinya, di mana Kuma mulai dimodifikasi pada bagian tubuhnya, sedangkan Boni mulai menjalankan operasinya untuk menyembuhkan penyakitnya. Dan di halaman selanjutnya, terlihat Kuma dan Boni yang masing-masing telah selesai dengan operasi mereka. Di momen itu terlihat Boni yang sedang bermain dengan Sentomaru, kemudian menyapa Kuma dan bermain dengan Kuma sebagai seorang ayah dan anak. Di momen lain juga terlihat Kuma yang sedang membantu pekerjaan kuli bangunan, di mana Boni dan Kuma terlihat begitu bahagia. Tidak hanya itu saja, di momen lain kita juga diperlihatkan keakraban dari orang-orang yang berada di ruangan tersebut, seperti Vegapunk, Sentomaru, Borsalino, Kuma, dan juga Boni. Mereka tampak begitu bahagia, sembari menikmati sebuah hidangan pizza dan menari sama seperti penggambaran dari pejuang kebebasan San Gatnika. Kira-kira ada hubungan apa ya? Kenapa Oda Sensei memberikan foreshadow seperti itu ya? Kemudian setelah setengah tahun berlalu, Dr. Vegapunk terlihat sedang mengecek kondisi Boni, di mana Boni sudah semakin membaik. Kemudian Vegapunk juga mengatakan bahwa Boni perlu menjalani setengah tahun rehabilitasi agar dia benar-benar sembuh total. Kemudian Boni dan Kuma mengucapkan terima kasih kepada Dr. Vegapunk. Boni juga menambahkan bahwa dia ingin berkunjung setelah dia sembuh total, dan Vegapunk juga mengiyakan hal itu. Scene kemudian berpindah menuju ke sebuah gereja di kerajaan Sorbet, di mana Boni akan menjalani 1 tahun rehabilitasi di tempat tersebut. Di tempat itu, Boni bertemu dengan beberapa anggota keluarga dari kerajaan Sorbet. Salah satunya adalah Nenek Connie. Kemudian Nenek Connie mengatakan, apa ini artinya aku akan mengasuhmu lagi, Boni? Kami akan sangat senang untuk mengasuhnya, Kuma. Lalu Kuma juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Connie. Kuma juga menambahkan, aku serahkan Boni padamu, karena aku masih menjadi bajak laut. Tidak akan bagus jika aku tinggal di kerajaan. Di momen itu juga Kuma mengucapkan salam perpisahan kepada Boni. Kuma mengatakan,
Kurasa aku tidak akan kembali, setidaknya selama 1 tahun. Aku akan menuliskan banyak surat untukmu. Namun tentu saja Bonnie tidak mengetahui bahwa ini merupakan momen pertemuan terakhir dengan Kuma sebagai sosok ayahnya. Di sini juga diperlihatkan orang yang akan merehabilitasi Bonnie merupakan anggota dari CPA yang bernama Alpha. Sebelum Kuma pergi, Alpha terlihat memperingatkan Kuma jika nyawa anak ini sangatlah rapuh. Kemudian Kuma menjawab dengan berkata, "Baiklah, aku tidak akan kembali." Kemudian dengan senyum yang palsu, Kuma mengucapkan salam perpisahan terhadap Bonnie kecil. Ia berkata, "Terima kasih Bonnie, aku sangat bahagia kau bisa terlahir ke dunia ini." Kemudian beberapa waktu telah berlalu, di mana Kuma menjadi si Cibukai. Hal tersebut langsung menyebar ke seluruh penjuru dunia One Piece, seperti di lokasi krokodil, di mana krokodil sepertinya tidak peduli akan hal itu. Kemudian di lokasi Doflamingo, dia berkomentar, "Kuma sang tirani. Sepertinya ada penjahat baru yang ingin bermain." Sedangkan di lokasi Dracul Mihawk, dia hanya terdiam dan tidak berkomentar sama sekali. Lalu di lokasi Alvida, di mana Koby saat itu masih menjadi budak dari Alvida. Kemudian dia berkata, dia sebesar Shirohige. Lalu Alvida bertanya pada Koby, "Menurutmu siapa yang lebih kuat, aku atau dia?" Dan tentu saja Koby menjawab Alvida jauh lebih kuat. Jika tidak, ya habislah Koby. Kemudian di lokasi kapal Shirohige, terlihat Ace juga telah membaca berita tersebut. Dia berkata, jadi mereka sudah menemukan penggantinya. Lalu Jinbe menanggapinya dengan berkata, dia mantan raja. Tidak kusangka dia menjadi si Cibukai. Dunia bajak laut benar-benar telah berubah. Kemudian di lokasi kerajaan Kuja, di mana Boa Hancock juga sepertinya tidak terlalu peduli dengan berita tersebut. Dia mengatakan, aku tidak akan mengikuti perintah seorang pria. Lalu di lokasi Moria berada, setelah membaca berita itu, dia berkata, mereka bilang dia itu pria bertapak kucing. Itu tidak terdengar menakutkan, ya kan? Namun Perona mengatakan, ya, dia sudah menjadi si Cibukai. Pasti dia juga punya kekuatan yang hebat, Moria-sama. Dan kita pun diperlihatkan Monkey D. Dragon. Dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu setelah membaca berita tersebut. Kemudian Sabo dan yang lain seperti tidak percaya jika Kuma menjadi anjing pemerintah dunia. Kemudian Shin pun berpindah menuju kapal dari bajak laut Kuma, di mana Kuma sedang menulis surat untuk Bonnie. Kepada Bonnie, aku masih di atas kapal saat menulis surat ini. Aku semakin menjadi terkenal dan semakin sulit untuk berlayar dengan tenang. Tapi aku baik-baik saja. Aku akan berusaha yang terbaik untuk menemukan tujuan perjalanan saat kau berumur 10 tahun nanti. Kuharap semua yang di rumah baik-baik saja. Dan di panel terakhir, terlihat Luffy kecil yang sedang dikejar oleh harimau. Si. Aku membuatnya marah. Dan terlihat kapal bajak laut Kuma sudah berada di lepas pantai desa Fusa. Kemudian salah satu angkatan laut menghubungi Kuma. Bartolomeo Kuma, masuklah. Kau punya perintah dari pemerintah dunia. Di mana lokasimu sekarang? Dan Kuma pun menjawab, aku di East Blue. Apa perintahnya? Dan chapter pun berakhir sampai di sini. Kira-kira apa yang akan dilakukan Kuma di kampung halaman Luffy? Oke, mungkin segitu aja review One Piece chapter 1100 kali ini. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaklumi. Sampai ketemu di chapter selanjutnya. Bye-bye.